Oke, selamat datang kembali di Bio Easy, belajar biologi is easy. Hari ini kita akan belajar tentang kulit. Kulit merupakan salah satu organ ekskresi, yaitu pengeluaran zat yang tidak dibutuhkan lagi dari tubuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang fungsi dan juga bagaimana struktur ataupun bagaimana penyusun dari kulit manusia. Oke, kita lihat yang pertama. Kita akan bahas tentang kulit. Yang pertama kita lihat dari fungsinya dulu. Fungsi dari kulit ini nanti ada beberapa. Yang pertama, dia sebagai organ organ ekskresi. Ekskresi berarti pengeluaran zat yang tidak dibutuhkan lagi dari tubuh. Yang kedua, dia berperan sebagai pengatur. Pengatur apa? Pengatur suhu. Pengatur suhu tubuh. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dia berperan sebagai tempat T4, tempat penyimpanan, oke, penyimpanan cadangan makanan, CM, cadangan makanan berupa lemak. Oke, jadi lemak nanti ditimbun atau disimpan di bawah kulit, tepatnya nanti di bagian hipodermis. Oke, ini sudah ada 3. Selanjutnya, selain dari yang bertiga ini, apa lagi fungsi kulit? Fungsi kulit, dia juga berperan sebagai pelindung ya. Dia pelindung yang berfungsi melindungi tubuh dari bahaya luar. Pelindung dari bahaya luar. Oke, itu yang keempat. Lalu yang kelima, dia juga berperan sebagai tempat pembentukan vitamin D. Vitamin D pastinya ini nanti dengan bantuan sinar matahari. Dengan bantuan sinar matahari, makanya sinar matahari di pagi hari itu baik untuk kulit. Oke, sinar matahari, tapi jangan nanti berjemur sampai jam 12 siang. Itu bisa saja nanti merusak kulit kita karena lapisan ozon sudah semakin menipis, sehingga sinar UV bisa menyebabkan penyakit nanti, kanker kulit contohnya. Lalu yang terakhir, fungsi kulit ini sebagai indra peraba, bisa kita gunakan sebagai indra peraba. Inilah dia 6 fungsi dari kulit secara umum. Nanti boleh kamu lihat dari literatur lain apa saja fungsi yang lainnya. Baik, ini dari segi fungsinya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana struktur dari kulit itu. Dari gambar ini boleh kalian lihat bahwa struktur dari kulit terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian epidermis, lapisan yang paling luar. Yang kedua ada bagian dermis. Yang ketiga ada bagian hipodermis atau biasanya disebut dengan subkutanea. Oke, kita akan lihat satu persatu. Kita akan bahas yang pertama bagian dari epidermis dulu ya, yang paling luar dulu. Yang pertama kita bahas epidermis. Epidermis biasanya kita sebut juga dengan kulit ari ya, kulit ari. Ini lapisan kulit kita yang paling luar. Baik, epidermis ini tersusun dari beberapa lapisan lagi. Kalau dari sini kalian perhatikan ada 3 disebutkan, stratum corneum, granulosum, dan juga germinativum. Oke, kita lihat yang pertama di sini ada lapisannya. Lapisan pertama saya buat A. Oke, kita sebutlah ini stratum corneum. Stratum corneum. Oke, stratum corneum ini atau biasanya kita sebut juga di bahasa Indonesia lapisan tanduk. Lapisan tanduk ini tersusun, tersusun atas jaringan yang sudah mati. Tersusun atas jaringan yang sudah mati. Biasanya selnya itu adalah sel yang pipih. Dari jaringan yang
lapisan tanduk inilah lapisan di kulit kita yang sering mengelupas. Oke, ini sering mengelupas. Inilah contohnya. Oke, mengelupas. Oke, inilah dia bagian yang sering mengelupas. Baik, yang kedua, pada bagian gambar ini sebenarnya di antara stratum corneum dan stratum lucidum, di sini ada penghubungnya. Penghubungnya ini nanti kita sebutlah dia stratum lucidum. Oke. Yang kedua, yang B, stratum lucidum. Oke. Stratum lucidum ini atau kita sebut juga dengan lapisan bening. Ingat ya, kalau stratum lucidum tidak di semua bagian kulit. Khusus nanti ini stratum ini terlihat jelas pada bagian pada telapak. Oke, telapak tangan dan juga telapak kaki. Disitulah nanti yang terlihat jelas. Jadi tidak di semua bagian kulit kita ada stratum lucidum. Oke, lalu dia juga berfungsi sebagai penghubung stratum corneum ataupun stratum granulosum. Jadi terlihat jelasnya nanti hanya pada telapak tangan dan juga telapak kaki. Mungkin nanti di bagian tubuh yang lain stratum lucidum ini sudah terlihat samar, tidak bisa lagi dibedakan. Jadi sudah dianggap nanti sama dengan corneum ataupun yang granulosum. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang bagian C, di sini ada namanya stratum granulosum atau granulosum atau lapisan granula. Oke, lapisan granula. Apa lapisan granula ini? Oke, dia ini nanti yang akan menggantikan lapisan yang ada di bagian atasnya. Jadi lama-kelamaan dia akan menggantikan lapisan tanduk. Lalu, kalau pada lapisan granula ini nanti di sini terdapat yang namanya pigmen melanin. Oke, pigmen yang namanya melanin. Inilah yang memberikan warna pada kulit kita. Oke, yang memberikan warna pada kulit kita. Selain itu, dia juga berfungsi untuk melindungi kulit dari sengatan sinar matahari. Oke, jadi semakin hitam nanti kulit seseorang, kemungkinan besar pigmen melaninnya itu akan semakin banyak. Oke. Lalu ada nanti di sini kelainan pada seseorang. Kalau tidak ada pigmen melaninnya, tidak ada melanin di dalam kulitnya, ini kelainannya yang kita sebut dengan albino. Oke, itulah dia kelainan kalau tidak ada pigmen melaninnya. Lalu yang keempat, pada lapisan kulit ari yang keempat ada kita kenal dengan germinativum. Stratum germinativum. Oke. Si germinativum ini dia berfungsi nanti untuk pembelahan sel. Oke, dia berfungsi untuk pembelahan. Oke. Jadi si stratum germinativum ini nanti ada dia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada stratum spinosum dan satu lagi yang paling dalam dia adalah stratum basal. Oke, jadi fungsinya itu nanti untuk di dalam si stratum germinativum yaitu spinosum dan basal ini terdapat selnya yang aktif. Oke, aktif membelah. Oke, inilah dia bagian daripada epidermis, bagian
ada stratum corneum, lucidum, granulosum, germinativum, spinosum, dan basal. Oke, itulah dia. Ini masih pada bagian epidermis saja. Lalu pada bagian epidermis ini nanti ada terdapat beberapa jenis sel yang bisa kamu temukan di sana. Bisa nanti kita lihat sel-sel dalam epidermis. Oke, sel-sel di dalam epidermis ini nanti ada empat. Yang pertama, yang pertama itu ada namanya selnya, namanya keratinosit. Keratinosit itu dia namanya. Lalu si keratinosit ini fungsinya untuk apa? Dia fungsinya untuk menghasilkan, menghasilkan yang namanya lapisan kedap air. Kedap air dan juga perisai untuk tubuh dan perisai tubuh. Perisai pelindung tubuh. Inilah yang menghasilkan keratinlah si keratinosit ini. Itu nama selnya. Lalu yang kedua, dia nanti terdapat di sana sel yang kita sebut dengan melanosit. Dari namanya melanosit, pastinya dia nanti hasilkan melanin. Melanin tadi fungsinya untuk apa? Melanin inilah yang digunakan untuk pewarna kulit dan juga berfungsi untuk melindungi kulit dari radiasi sinar UV atau ultraviolet. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga saya buat di sebelah atas. Yang ketiga ada namanya di sana sel Langerhans. Ada di sana sel Langerhans. Apa fungsinya? Dia berperan dalam respon imun. Berperan dalam respon imun kulit. Itu dia peran dari si sel Langerhans. Lalu yang keempat, di sana ini sel yang terakhir ada namanya sel Merkel. Apa fungsi si sel Merkel ini? Umumnya nanti si sel Merkel ini berfungsi untuk mekanoreseptor. Atau kita sebut juga untuk rasa sentuhan ya. Sentuh. Mekanoreseptor itu dia sel-sel yang terdapat di epidermis. Ini masih epidermisnya saja. Yang kedua, setelah dari epidermis kita akan melihat lapisan yang lebih dalam lagi dari epidermis. Di bagian yang kedua, di bagian dermis. Saya buat di sini dermis. Ini bagian yang lebih dalam lagi. Di dermis nanti kita akan menemukan beberapa. Yang pertama itu ada namanya adalah kelenjar minyak. Kelenjar minyak atau yang disebut juga glandula sebase. Dia ini nanti menghasilkan minyak yang disebut sebum. Dia hasilkan yang namanya minyak atau disebut juga dengan sebum. Sebum. Lalu di sini di dalam si dermis yang kedua ada juga yang namanya kelenjar keringat. Kalau kelenjar keringat ini disebut glandula sudorifera. Saya buat glandula sudorifera. Ini kelenjar keringat. Kalau kelenjar minyak tadi glandula glandula sebase. Itu dia. Ingat perbedaannya nanti kalau dia kelenjar minyak dia tepat dengan berbatasan dengan si rambut atau dia nanti berada di dekat dengan si
folikel rambutnya. Itu dia kelenjar minyak. Oke, untuk meminyaki si rambutnya. Sedangkan kalau kelenjar keringat, ini bentuknya itu seperti pipa yang berpilin memanjang dari bagian dermis sampai ke bagian epidermis. Dia memanjang, dia seperti pipa. Itu dia kelenjar keringat. Oke, selain dari kelenjar minyak, kelenjar keringat, yang selanjutnya di sini ada juga yang namanya pembuluh darah. Pembuluh darah, ingat nanti ada arteri, vena. Ada juga di sini. Ini dia pembuluh darahnya yang vena. Lalu arterinya di sini umumnya yang berwarna merah. Itu dia. Sudah ada 3. Yang keempat, yang selanjutnya ada juga di sini nanti yang kita sebut dengan yang ini, folikel rambut. Folikel rambut. Atau nanti ada yang menyebutnya akar rambut, boleh juga. Folikel rambut. Itu yang keempat. Lalu yang selanjutnya, selain itu ada juga nanti di sini yang kelima, ada saraf. Saraf, di sini ada juga saraf. Ini dia bagian dari sarafnya. Oke, untuk mengingat nanti tentang saraf, saraf ada beberapa di sini, ada 5 jenis saraf di sini. Ada cara gampang untuk mengingatnya. Oke, saya buat di bagian sini ya. Saya buat di sini. Mungkin nanti agak kena sedikit ya. Saraf. Sarafnya, cara menghafalnya nanti rupa, oke, ta, ri, kra, di, mes, ra, pa, ten. Oke. Ini dia jenis sarafnya. Nama saraf yang pertama, Ruffini. Oke. Saraf Ruffini ini dia berfungsi untuk menerima rangsangan berupa panas. Oke, ini panas ya. Lalu yang selanjutnya, saraf yang selanjutnya ada nanti namanya tak berselaput. Berselaput. Oke, tidak ada selaput sarafnya nanti. Ini kita sebutlah dia dengan rangsangannya berupa nyeri. Ini nanti nyeri namanya, nyeri. Tapi kita ingat RI-nya aja. Oke, nyeri. Lalu yang selanjutnya untuk saraf yang ketiga ada di sini, nama sarafnya adalah Krauss. Krauss double S. Dia untuk rangsangannya berupa yang dingin. Rangsangan berupa dingin. Lalu yang selanjutnya yang keempat, saraf yang keempat ada Meissner. Meissner ini saraf yang bisa nanti menerima rangsangan berupa rabaan ataupun sentuhan. Lalu yang terakhir, saraf yang terakhir ini PA, si Pacini. Oke, Pacini. Saraf Pacini ini dia untuk menerima rangsangan berupa tekanan. Oke, dia berupa rangsangan tekanan. Ingat nanti. Rupatari, Gradi, Mesra, Paten. Oke, Rupatari, Gradi, Mesra, Paten. Saraf Ruffini untuk menerima rangsangan panas, saraf tak berselaput untuk menerima rangsangan nyeri, saraf Krauss untuk menerima rangsangan yang dingin, saraf Meissner untuk menerima rangsangan yang berupa rabaan, saraf Pacini untuk menerima rangsangan berupa tekanan. Oke, itu dia untuk saraf yang ada di bagian dermis ya. Dan juga saraf ini nanti bisa sampai ke bagian yang hipodermis, pasti ada juga nanti. Lalu selain itu apalagi yang ada di sini? Oke, ada saudara. Oke, mungkin itu saja. Di sini ada juga nanti otot ya, otot untuk penggerak rambutnya. Ada juga otot di sana. Lalu lapisan yang terakhir. Ini tadi saraf ya. Lalu yang ketiga saya buat di sini. Yang ketiga itu adalah lapisan
yang paling dalam atau kita kenal dengan hipodermis. Pada bagian hipodermis. Bagian hipodermis atau disebut juga dengan lapisan yang kita kenal dengan subkutanea. Oke, subkutanea. Di sini terdapat yang namanya jaringan lemak. Oke, di sini terdapat jaringan lemak. Jaringan lemak inilah yang berperan sebagai cadangan. Oke, cadangan makanan. Cadangan makanan yang disimpan di bawah kulit. Oke, jaringan lemak atau kita sebut juga dengan adiposa. Oke, inilah yang berperan nanti sebagai cadangan makanan yang bisa digunakan ketika dibutuhkan. Oke, saya rasa ini dulu untuk pada pembelajaran kita tentang salah satu organ sistem ekskresi yaitu kulit. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Kita akan lanjutkan ke organ yang lain di video yang berikutnya. Sampai di sini, goodbye.